warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Rizka Alistiana with NPM 2341142. I'm from Management Class 23B. Here I will explain the material about legal aspect. Pengantar aspek hukum. Mengapa sih itu penting? Nah, jadi hukum mengatur kehidupan individu dan organisasi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam 5 tahun terakhir, kasus hukum di Indonesia meningkat 15%, menunjukkan pentingnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan dapat berdampak negatif seperti sanksi, denda, dan hukuman pidana, sehingga pemahaman hukum sangat diperlukan untuk melindungi hak dan menghindari risiko hukum. Prinsip-prinsip dasar hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia bersumber dari UUD 1945, UU, PP, dan Perda. Asas legalitas memastikan seseorang tidak dapat dihukum tanpa dasar hukum. Praduga tak bersalah mengatur bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti di pengadilan. Memahami hierarki peraturan penting agar setiap kebijakan dipatuhi setiap tingkatnya. Hukum perdata, hak dan kewajiban individu. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam berbagai aspek, seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, dan warisan. Contoh kasus yang sering terjadi adalah sengketa tanah, yang biasanya diselesaikan melalui mediasi atau pengadilan. Pemahaman hukum perdata membantu individu dalam menjalankan transaksi yang sah dan menghindari konflik. Hukum pidana, tindak pidana dan sanksi. Hukum pidana menangani kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan korupsi. Sanksinya dapat berupa penjara, denda, atau kurungan sesuai tingkat pelanggaran. Tujuan hukum pidana adalah menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukum bisnis, regulasi, dan tata kelola perusahaan. Hukum bisnis memastikan perusahaan beroperasi sesuai aturan dengan aspek hukum. Yang pertama, pendirian, memenuhi persyaratan hukum seperti izin usaha dan NPWP. Yang kedua, operasional, mematuhi regulasi pajak, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, kontrak bisnis, menyusun perjanjian yang sah secara hukum. Dan yang keempat, hak kekayaan intelektual atau HKI, mendaftarkan merek dan paten untuk perlindungan bisnis. Hukum ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja. Hukum ketenagakerjaan melindungi hak pekerja dan memastikan keseimbangan dalam hubungan kerja. Beberapa aspek utama yang diatur meliputi upah dan jam kerja. Pekerja berhak atas upah minimum dan jam kerja yang wajar. Lalu cuti kerja, hak atas cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan. PHK harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar tidak merugikan pekerja. Lalu ada juga perjanjian kerja, mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hukum lingkungan, tanggung jawab dan konservasi. Hukum lingkungan mengatur perlindungan ekosistem dan sumber daya alam. 3 aspek utama meliputi perlindungan lingkungan, menghindari pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Lalu pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, izin lingkungan. Perusahaan harus memiliki izin untuk aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Analisis pasar dan strategi pemasaran. Analisis pasar sangat penting untuk memahami tren, perilaku konsumen, serta kondisi industri. Dengan analisis yang tepat, bisnis dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Strategi pemasaran yang kuat membantu meningkatkan daya saing perusahaan serta memastikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. So much material that I can convey. Please apologize if there is a mistake in the pronunciation of words. Thank you for watching until the end. I am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.